Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kebaktian melalui online. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesehatan pada kita semua. Sebelum kita mulai kebaktian, saya akan sedikit membacakan warta jemaat sebagai berikut. Bidan Kespel, berita duka, telah dipanggil Tuhan Bapak Yohanes Hadi Wardoyo, ayahanda dari Ibu Sri Suwartini warga wilayah 4 pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 dan telah dimakamkan pada hari Kamis 4 Juni 2020 di makam Sasono Loyo Surwajan, Yogyakarta. Mohon dukungan doa bagi seluruh warga yang ditinggalkan. Warga sakit, mohon dukungan doa untuk warga jemaat yang sedang sakit. Yang pertama, Ibu Estiningrum warga wilayah 4 saat ini sedang masa pemulihan di rumah. 2, Bapak Jopi Makahena wilayah 4 saat ini sedang masa pemulihan di rumah. 3, Ibu Rini Ambar Kusumawati warga wilayah 4 saat ini juga sedang masa pemulihan di rumah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus, berita berikutnya, rapat majelis pekerjaan plus diundang kehadiran seluruh warga, anggota MPH dan anggota majelis lain yang pernah hadir pada rapat yang akan dilakukan pada hari tanggal Rabu 10 Juni 2020 pukul 10 sampai 11 tempat Sekretariat GKJ Cimahi, Citra Cimahi. Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon seluruh MPH dan anggota majelis yang berkenan hadir bisa datang tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai kebaktian pada hari ini. Kita pujikan lagu dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 3. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 222B, bait yang pertama dan yang keempat.
Saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dengan berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar kami hidup berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, mari kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 43, ayat yang pertama, 2 kali kita naikkan pujian. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Ibu silakan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, kami mengucap syukur ya Allah. Pada kesempatan saat ini kami kembali dapat berkumpul bersama dengan keluarga untuk mendengarkan sabda-Mu di hari Minggu. Kami ucap syukur atas berkat penyertaan-Mu. Dan jikalau sabda Tuhan yang akan kami dengar bersama, mampukan ini dapat menguatkan kami saat menghadapi pandemi, di mana kami tetap diutus oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama-Mu ya Allah. Sebab itu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan agar kami semua dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab diambil di dalam Keluaran 19 ayat 2 sampai dengan 8. Keluaran 19 ayat 2 sampai dengan 8. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diberitakan Tuhan kepadanya.
Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal yang ke-9 ayat 35 dilanjutkan pasal 10 ayat yang ke-8. Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati serta dapat melakukannya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada kesempatan hari ini dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih dalam kebersamaan kita, dalam kehidupan keluarga, di tengah rumah kita bersama. Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, dalam kehidupan saat ini, karena pergumulan yang ada, kadang bahkan sering kita merasa begitu khawatir, begitu takutnya untuk menghadapi apa yang kita alami. Oleh sebab itu, sapaan firman Tuhan untuk kesempatan saat ini kita dipanggil sebagai umat, yaitu sebagai pekerja Tuhan, mengingatkan kita kembali siapa diri kita. Oleh sebab itu, bagian yang pertama yang dapat kita lihat dalam bacaan kita di dalam Keluaran pasal yang 19. Yang menarik dari bacaan ini adalah sama seperti umat yang saat itu sudah mulai penuh dengan tekanan dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Apa yang mereka alami? Mereka belum tahu tempatnya seperti apa, bagaimana. Bahkan dari hal itu mereka mengungkapkan apa? Lebih baik kami mati saja di Mesir sebagai budak. Akan tetapi Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, bacaan kita kembali mengingatkan ungkapan Allah kepada Musa saat itu, saat Allah mengutus Musa ke Gunung Sinai. Kalau kita lihat bagian ayat dari pasal 19 ayat yang kelima, pada saat Tuhan juga mengungkapkan itu, bahwa Tuhan mengatakan bahwa akulah yang empunya segalanya, empunya segala kehidupan yang ada di bumi.
Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ini ingin menguatkan umat saat itu, mengingatkan kembali bahwa semuanya adalah Tuhan yang empunya bumi yang kita pijak ini. Sehingga tidak hanya itu, Musa kembali diingatkan bagaimana proses perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ada banyak karya Allah yang adalah empunya bumi ini. Yaitu apa? Itulah Tuhan berikan. Dalam rangka apa? Mendampingi umat sehingga dapat keluar. Dan tidak hanya itu, mukjizat-mukjizat dirasakan. Laut yang terbelah, ada mana dan segala macamnya, dalam rangka mengingatkan akan karya Allah di dalam kehidupan. Inilah juga dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, yang bagian pertama. Apa itu? Kita diajak untuk diingatkan kembali karya Allah yang luar biasa sepanjang kehidupan kita, yang bahkan mungkin sudah puluhan tahun kita rasakan mukjizat karya Allah di dalam kehidupan kita pribadi. Sehingga jangan sampai karya yang 20 bahkan lebih dari 30-an tahun yang kita rasakan itu akan lenyap, akan sirna dengan pandemi yang ada yang baru 3 bulan ini. Oleh sebab itu, ayo kita kembali mengingat karya Tuhan yang luar biasa. Sehingga pada saat tua-tua itu dikumpulkan dan mereka diajak untuk kembali mengingat karya Allah, ada satu aklamasi yang mereka sampaikan di ayat 8. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ini segala aklamasi yang disampaikan oleh tua-tua saat mereka kembali diingatkan akan karya Tuhan dalam perjalanan itu. Sehingga ada kekuatan kembali, kami akan melakukan semua yang difirmankan Tuhan. Inilah juga untuk kita semua. Ayo kita kembali diingatkan, ada firman Tuhan, maka itulah yang kita gunakan. Dalam rangka apa? Merangkuh kebersamaan. Karena justru disitulah, dalam pergumulan inilah, kita diutus untuk menjadi nama Tuhan. Ini bagian yang pertama, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Lalu bagian yang kedua, yang dapat kita lihat dalam bacaan kita, khususnya di dalam Injil Matius, bagaimana Tuhan memilih, dan tidak hanya memilih, mengutus dan memberikan kuasa. Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam bacaan Injil tadi, diawali dari satu penglihatan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid. Banyak yang mengikuti, akan tetapi tuayan sudah banyak, akan tetapi penggarap untuk mengerjakan tuayan itu tidak ada. Sehingga di bagian yang kedua ini diawali dari masalah ini. Masalahnya apa? Banyak orang yang merindukan akan jalan Tuhan, akan tapi tidak ada caranya bagaimana. Karena apa? Penggarapnya yang tidak ada. Ini dia. Nampaknya bagian yang kedua di bagian yang pertama ini, bagian pertama dari bagian kedua yang sangat menarik. Ada dulu masalah. Nah, ini tidak. Ternyata dari masalah itu dapat mengalir satu aliran kehidupan yang akhirnya banyak orang mengikut Yesus. Bu Bapak Saudara Yesus Kristus, inilah masalah kita bersama, adanya pandemi COVID-19. Jangan justru sebaliknya, kita sebagai orang percaya justru undur. Justru kita sebagai orang percaya akhirnya melupakan Tuhan. Akan tapi bacaan kita saat ini dipanggil sebagai umat, diutus sebagai pekerja Tuhan, diawali dari masalah dulu. Masalahnya pandemi. Sehingga apa yang dapat bisa kita lakukan? Apapun itu, sesederhana apapun itu. Dari masalah yang ada, maka Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada para murid. Untuk apa? Baik itu memulihkan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang sudah mati, mengusir roh. Di tengah-tengah pengajaran yang Tuhan Yesus berikan untuk pada para murid. Dan inilah juga kita. Sehingga justru dengan masalah yang ada, baik kita secara pribadi, orang Kristiani, ataupun gereja secara lembaga, apa yang dapat kita lakukan? Di tengah kuasa yang sudah Tuhan berikan bagi Ibu Bapak Saudara dan saya, dan juga lembaga dan banyak gereja. Banyak cara untuk ini dan segala macam. Contohnya apa? Ya seperti yang kita lakukan saat ini dengan ibadah online. Oleh sebab itu, dari bagian yang kedua ini kita lihat selanjutnya dibutuhkan kedewasaan. Ini dia Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus.
Dibutuhkan kedewasaan oleh para murid dalam rangka apa? Meyakini ada kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Yang menarik dari bagian yang kedua, ada kedewasaan dari mereka. Bagaimana jika Tuhan sudah mengatakan ini tapi mereka tidak dewasa, mereka merasa bahwa nggak mungkin Tuhan, mana mungkin saya bisa ini itu dan segala macam, maka karya Allah tidak akan muncul dan karya Allah tidak akan nyata di dalam. Inilah juga dalam kehidupan kita. Di tengah pandemi COVID-19, secara iman kita diajak untuk dewasa di dalamnya. Apa itu? Ya, kedewasaan iman kita. Bagaimana kedewasaan iman itu juga membangkitkan, menguatkan satu dengan yang lain. Percaya akan karya Allah. Contohnya sederhana. Pada saat nanti kita dapat beribadah bersama, Menteri Agama sudah mengeluarkan surat edaran. Apa itu? Kembali kedewasaan iman kita bersama. Pada saat yang sepuh ataupun anak-anak sekolah minggu untuk sementara waktu tidak bisa ikut beribadah, kita ikuti semua aturan ini. Jangan langsung kita merasa, wah nggak mungkin, saya kan sehat. Tunggu dulu. Kaitan dengan iman, saya sudah bicara beberapa waktu minggu lalu. Iman itu menguatkan, iman itu membangkitkan, memberikan semangat dan kehidupan. Pada saat kita juga nanti sudah beribadah, mungkin bagi kita jemaat GKJ akan tegur sapa itu luar biasa karena keramah-tamahan kita. Yang salaman, saling peluk, cipika-cipiki, cerita ini itu. Dalam rangka apa? Kedewasaan iman kita. Bukan berarti kita sombong. Bukan. Akan tapi apa? Kedewasaan iman. Untuk apa? Untuk memberikan semangat. Untuk apa? Untuk memberikan juga kekuatan. Untuk memberikan kesehatan dan kehidupan. Sehingga apa? Ya, maaf untuk sementara. Mungkin kita membataskan waktu, ibadah saja dibatasi, jangan terlalu lama. Sehingga kami, kebetulan saat ini saya masuk di tim liturgi Sinode GKJ, juga sedang merancang untuk apa? Ibadah yang singkat tadi. Tegur sapa tadi ya, kita jangan terlalu lama. Salam bukan berarti pada saat, nggak mau salaman, sombong orang ini, kok begitu. Kedewasaan iman kita, kedewasaan diri kita. Karena apa? Tidak hanya untuk diri kita pribadi, akan tapi juga orang yang bersangkutan. Agar apa? Agar sehat, agar selamat. Kan gitu. Karena apa? Banyak yang tanpa gejala COVID-19 ini menjangkiti orang. Ini. Wah, nggak mau dipeluk, nggak mau dirangkul, kan udah lama kangen ini itu. Kedewasaan iman kita untuk kita dapat memahami satu dengan yang lain. Posisi kursi pun tidak bisa berdekatan, harus ada jarak. Enggak, aku mau dekat-dekat karena apa? Bisa ngobrol. Justru dengan hal ini ada kedewasaan iman. Ayo fokus untuk apa? Mendengarkan sabda Tuhan. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Lalu yang ketiga yang luar biasa. Apa itu? Berita mengenai kerajaan sorga. Kerajaan Allah yang sudah dekat. Ini disampaikan, harus disampaikan pada para murid. Selain mereka memiliki kuasa, akan tetapi ada warta kaitan dengan kerajaan sorga yang sudah dekat itu. Ini ingin mengatakan bahwa dari dulu kok sampai sekarang terus dekat. Ya memang kerajaan sorga itu sangat dekat. Dekatnya dengan bagaimana? Waktu Tuhan, bukan waktu kita manusia. Karena kerajaan sorga yang sudah dekat itu, maka apa? Tindakan kita untuk baik mengantisipasi maupun mempersiapkan kehadiran kerajaan sorga itu. Apa dewi ataupun kita sudah mengetahui kerajaan sorga sudah dekat. Akan tapi kadang bahkan sering kita lalai. Saya kan masih muda. Saya kan masih bisa ini itu dan segala macam. Apa yang terjadi? Nanti saja. Untuk aktif kegiatan bergereja ini itu nanti saja. Kalau sudah apa? Kalau sudah pensiun. Bayangkan jikalau itu terjadi. Dan saat ini kan terjadi. Saat justru sudah pensiun, saat sudah sepuh, malah nggak bisa gereja. Dilarang oleh pemerintah. Ini dia Ibu Bapak Saudara Yesus. Kita nggak tahu hari depan. Ini yang kadang bahkan dalam pikiran kita mungkin 10-20 tahun yang lalu.
nanti saja nih aktif, kalau saya sudah ada waktu, kalau sudah nggak ini itu dan segala macam. Tapi ternyata saat sudah itu terjadi, COVID itu datang. Kita nggak tahu juga 10-20 tahun ke depan apa yang akan kita alami bersama nanti. Sehingga ungkapan akan kerajaan surga yang sudah dekat dan akan datang itu mengajak kita untuk mengantisipasi waktu yang kita nggak tahu. Sehingga saat inilah kerajaan itu datang. Maka apa, saat ini juga lah saya akan mempersiapkan, baik dalam kehidupan saudara, ibu bapak saudara dan saya secara pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam hidup persekutuan, dalam kehidupan bersama. Laku lampah kehidupan kita mencerminkan kerajaan surga yang sudah dekat. Dan disinilah letak perutusan Tuhan bagi ibu bapak saudara dan saya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Marilah jemaat kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Umat dari Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur dan syafaat kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami,
Kami ucap syukur atas penyertaan-Mu ya Allah dalam sepanjang hidup kami, khususnya kesempatan saat ini. Kami diutus di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang ada, bahkan di tengah-tengah kelemahan kami yang ada. Akan tetapi sabda Tuhan menguatkan kami bersama. Pengutusan Tuhan ada kuasa di dalam. Oleh sebab itu Tuhan mampukan kami untuk percaya, mampukan kami untuk memahami akan karya Allah, dan mampukan kami untuk dapat menerima pengutusan ini dengan sukacita. Karena kami yakin dan percaya melalui ini nama Tuhan dimuliakan. Saat ini kami ingin berdoa ya Allah untuk umat-Mu dalam kelemahan fisik mereka pribadi lepas pribadi. Baik mereka yang saat ini dalam kelemahan fisik maupun non-fisik, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan akan memberikan kekuatan penghiburan. Dan juga keluarga akan Tuhan berikan kekuatan penghiburan serta kecukupan. Kami serahkan ya Allah ke dalam kasih tangan. Untuk anak-anak-Mu ya Allah, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah yang saat ini pun masih mengikuti ujian ataupun sekolah di rumah, bahkan mungkin sampai dengan akhir tahun nanti. Mampukan mereka untuk Tuhan berikan kesabaran, kesehatan, kekuatan, dan juga orang tua Tuhan berikan kesabaran untuk menghadapi semua ini, mendampingi anak-anak di rumah dalam rangka pendidikan mereka. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan nyata. Kami juga berdoa untuk para sepuh ya Allah dalam menghadapi COVID-19. Lindungi sertai mereka, berikanlah kesehatan, kekuatan, karena mereka yang rentan. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin dan percaya ada kuasa Tuhan untuk selalu menopang mereka. Untuk para majelis, penatua diaken, fungsionaris gereja di tempat ini ya Allah, di GKJ Cimahi, Tuhan berkati mereka dalam kehidupan keluarga, pekerjaan mereka, apapun yang mereka hadapi. Nama Tuhan selalu dimuliakan. Dan untuk pemerintahan kami serahkan pergumulan kehidupan ini. Kami yakin dan percaya saat pemerintah mencoba untuk mengantisipasi menghadapi COVID-19, kami pun dapat merasakan kuasa Allah di dalamnya. Inilah seru dan doa kami yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita memberikan persembahan dari berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, mari kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan sebagaimana yang ditulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Mari kita pujikan sementara persembahan diedarkan dengan PKJ 146 ayat 1. Bawa persembahan. Tuhan, Bapa kami yang hidup dan ucap syukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, dan beri kami kesehatan. Dan hari ini kami boleh membawa persembahan kami Tuhan dari sebagian kecil dari berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkati persembahan ini Tuhan supaya menjadi berkat yang harum bagi Tuhan dan kami boleh pergunakan dalam pelayanan kami Tuhan. Di tengah kondisi COVID-19 ini Tuhan, kami tetap rindu Tuhan, kami boleh melayani jemaat, kami boleh melayani sesama kami. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Setiawan dan keluarga, Tuhan Kau berkati supaya Bapak Pendeta Setiawan dan keluarga juga mendapat berkat dan kesehatan dan sukacita yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan semua ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini
makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan pujikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 440 ayat 1 dan 2 di Badai Topan Dunia. Umat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kini terimalah pengutusan dan berkat dari Tuhan. Bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.